Warga mengambil paksa jenazah pasien reaktif COVID-19 di Jambi. Pihak keluarga kesal karena hasil swab tes dari rumah sakit tak kunjung keluar. Keluarga pasien reaktif COVID-19 marah karena hasil swab tes tidak juga keluar. Warga pun nekat membawa jenazah dengan menggunakan sepeda motor. Jenazah bocah berusia 6 tahun ini diambil paksa karena keluarga menduga pasien meninggal akibat penyakit tumor di kepala yang dideritanya sejak tahun 2016. Sakitnya itu apa? Emang ini sakit kanker parah. Kanker parah udah berapa kali? Udah dari 2016 loh. 8 tahun. Kok tiba-tiba begitu masuk langsung bilang dikuburkan secara COVID? Apa maksudnya mereka itu? Padahal belum keluar uji swabnya Bang ya? Belum ada, baru pagi ini uji swab. Bocah berinisial IL ini meninggal pada malam hari. Namun uji swab baru dilakukan pagi hari. Uji swab dilakukan karena hasil rapid test reaktif. Namun pihak rumah sakit menyatakan hasil swab test masih terkendala alat yang error. Rapidnya sudah positif, makanya kita lakukan swab. Swab baru bisa dilakukan jam 7:30 pagi. Biasanya uji swab berapa jam? Di swab itu kalau paling cepat kan estimasi kita paling cepat itu 2-3 jam hasilnya. Tapi dalam proses di mesinnya. Error. Iya, jadi kan harus diulang lagi. Kan kita kan kerja pakai mesin ya. Meski hasil swab belum keluar, jenazah yang sudah dibungkus plastik ini dibawa keluarga ke rumah duka di kawasan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, demi menekan penyebaran virus COVID-19, Pemprov DKI Jakarta punya strategi baru agar masyarakat patuh. Petugas menjatuhi sanksi baru bagi pelanggar PSBB di Jakarta dengan berbaring di dalam peti mati. Bukan denda atau menyapu jalan selama 1 jam, namun masuk peti mati selama kurang lebih 1 menit. Ya, ini adalah salah satu pilihan warga yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Pelanggar diminta merenungi kesalahannya sambil rebahan di dalam peti. Karena kan satu biar ikat waktu karena saya nganter barang, barangnya telat nanti saya kena sanksi. Nomor 2, denda yang kedua kan pakai duit Pak. Saya baru datang, belum punya duit. Jadi istilahnya saya pilih yang ketiga mungkin. Ternyata hukuman tidur di peti mati selama 1 menit ini cukup membuat warga cerah. Mau nganterin burung dekat kok. Tapi bawa masker nggak? Enggak sih. Enggak ya, tapi tahu kan kalau keluar rumah harus pakai masker. Iya. Malu nggak kalau ketimbang harus? Malu Mbak. Panas sama, kapok Pak. Munculnya ide ini untuk memberi kesadaran warga akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Ada ide untuk menyadarkan kepada kita semua kalau mereka tidak tertib terhadap protokol 3M, mereka akan berakhir di dalam sebuah peti mati. Petugas Pasar Rebo menyiapkan 1 peti mati untuk menjadi tempat merenung warga yang melanggar dan memasang sejumlah peti mati di beberapa titik agar warga mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Septrio Donaldi, iNews melaporkan. 393 guru di Surabaya, Jawa Timur positif COVID-19. Persatuan Guru Republik Indonesia di Kota Surabaya pun meminta pemerintah kota untuk kembali mempertimbangkan sekolah tatap muka. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan rapid dan swab test terhadap seluruh guru. Dari 3.882 guru yang sudah di swab test, 393 guru positif COVID-19. 800 hasilnya belum keluar, sementara sisanya dinyatakan negatif. Pemerintah Kota Surabaya memberikan perawatan kepada guru yang positif COVID-19. Negatif, ya, jadi 87% dari guru yang saat ini, ya, sementara di swab itu sekitar 87% negatif.
tentunya yang positif ya kami lakukan isolasi, treatment. Swab tes terhadap guru sudah dilakukan sejak awal Agustus. Tindakan ini dilakukan untuk melihat apakah sekolah tatap muka siap dilakukan. Awalnya sekolah tatap muka akan dimulai pada tanggal 18 Agustus lalu. Simulasi sudah dilakukan dengan jarak meja dan kursi sekitar 1-2 meter dan menggunakan sistem shift. Namun, belum semua unsur setuju dengan rencana sekolah tatap muka. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Ketua PGRI Surabaya keberatan karena banyak sekolah yang harus di-lockdown karena banyak guru yang positif COVID-19. Kami tolak, karena saat ini di Surabaya tidak mungkin walau uji coba dan protokol kesehatan betul-betul disiapkan. Tapi karena kondisi Surabaya masih seperti ini, kami kemarin tolak. Apalagi untuk SD, SMP, saat ini saya kira masih belum tepat untuk dilaksanakan. Hingga kini puluhan guru di Surabaya sudah meninggal dunia akibat COVID-19. Diharapkan kajian sekolah tatap muka benar-benar mempertimbangkan resiko sehingga tidak merugikan banyak pihak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Penambahan jumlah penderita corona kembali mencetak rekor tertinggi. Data pertanggal 3 September 2020 menyebutkan, pemirsa, jumlah penderita COVID-19 bertambah sebanyak 3.622 jiwa terkonfirmasi positif dalam satu hari. Lebih dari 6 bulan, masyarakat Indonesia berjuang memerangi pandemi corona. Gerakan 3M yang didengungkan Satgas COVID-19 yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, nyatanya belum mampu mengatasi penyebaran virus corona. Berdasarkan tabulasi data pertanggal 3 September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 3.622 jiwa, yang artinya kembali mencetak rekor tertinggi. 4 provinsi penyumbang angka terbesar yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam sepekan terakhir, angka kasus COVID-19 terus meningkat. Pemerintah pun mengakui belum berhasil mengatasi pandemi di tanah air. Jumlah kasus yang cukup signifikan dan ini semua tentunya yang dulunya kita bisa kendalikan, sekarang terjadi kondisi yang mengkhawatirkan. Apa artinya ini semuanya? Ini semua artinya bahwa kita sebenarnya belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten, secara nasional. Dan ini adalah menjadi tugas kita semuanya, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh warga masyarakat, agar betul-betul dapat patuh untuk menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan baik individu maupun seluruh masyarakat secara kolektif. Penambahan kasus positif yang masif belakangan juga ditenggarai disebabkan aktivitas masyarakat pada masa libur panjang sepekan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mirsa, dengan tingginya angka COVID-19 tentu saja perjuangan tenaga kesehatan belum usai. Lonjakan kasus COVID-19 masih mengharuskan mereka selalu waspada dalam menjalankan tugas mulianya. Meski demikian, perjuangan tenaga kesehatan ini terus mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Tenaga medis tak berjuang sendiri dalam upaya melawan virus corona. Jutaan masyarakat Indonesia mendukung dan mengapresiasi tugas mulia mereka. Berbagai bentuk dukungan diberikan agar tetap semangat dan sehat dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli membagikan minuman yogurt, snack bar, dan permen penyegar nafas kepada tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Tarakan dan RSUD Tanah Abang, Jakarta. RSUD Tarakan memang merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID di DKI Jakarta dan kami menyediakan kapasitas 150 tempat tidur untuk melayani pasien-pasien COVID. Terima kasih yang pertama adalah saya ucapkan dengan MNC Peduli yang telah memberikan bantuannya yang sangat berguna, yang jelas ini untuk tenaga medis di RSUD Tanah Abang.
MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Mari kita terus menjaga jarak, memakai masker dan selalu cuci tangan dalam upaya menekan penularan virus corona. Dan bersama MNC Peduli, kita dukung dan apresiasi tugas tenaga kesehatan serta membantu masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.